Halo, Assalamualaikum. Balik lagi ya bersama saya Rido di channel Makan Aja Yuk. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Saya doakan semoga akan selalu diberi kesehatan dan jaga rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah terus dukung channel ini dengan cara like ya, share, komen, dan subscribe. Dan untuk kalian baru gabung dan belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan jangan lupa baca deskripsi juga biar nggak salah paham, oke? Soalnya sih nggak bikin video makan ya, tapi bikin video rekapan berbagi part satu itu ya, yang berbagi cerita bagaimana aku bisa kecelakaan itu. Jadi aku kali ini cerita lagi sama ya, inti ceritanya sama aja, gimana aku bisa kecelakaan dan lumpuh sampai sekarang, tapi mungkin dengan alur yang berbeda ya, dan ceritanya kata-katanya juga beda ya. Jadi langsung aja, nggak usah berlama-lama. Awal mulanya itu aku itu kan syarat lulus SMK itu kan harus PKL dulu ya, kelas 2. Nah, singkat cerita kan aku dulu pas masih PKL kelas 2, PKL itu ke Batam, sedangkan aku domisili di Lampung ya kan. Nah, aku tuh sekolah di penerbangan di SMK penerbangan yang ada di Lampung ya kan. Nah, terus ceritanya kan udah kelas 2 nih PKL aku di Batam, di salah satu hanggar maskapai ya yang ada di Indonesia ini, di Batam itu. Terus aku udah terbang ke Batam ya kan, pakai pesawat dari Lampung, udah sampai sana dan mulai PKL. Singkat cerita udah selesai nih PKL ya kan. Seingatku tuh dulu hari Sabtu ya, hari Sabtu terakhir kita udah bikin laporan itu kan, udah capek, udah ngeprint kan, udah nyetak itu udah banyak lah pokoknya, bikin laporannya itu udah capek. Sekitar hari Sabtu jam 3-an itu, ini udah pesan tiket sebenarnya hari Sabtu ya, tiket pesawat untuk terbang hari Minggu paginya tuh, terbang ke Lampung lagi. Nah, Sabtunya itu jam 3-an itu rencananya mereka tuh kayak senior gitu ngajak jalan-jalan kan, cari oleh-oleh gitulah ceritanya. Sebenarnya aku udah nggak mau ngikut karena badannya udah capek ya, udah semalaman itu kurang tidur karena ngerjain tugas laporannya tuh kan, udah ngeprint udah mulai capek, tapi dipaksa harus ngikut semua kan. Jadi akhirnya berangkatlah kan ceritanya semua. Nah, di situ mereka tuh nyewa 2 mobil ya, 2 mobil pribadi gitu. Aku nggak tahu jenisnya apa, lupa ya, tapi intinya ada 2 mobil. Nah, karena kita waktu itu ramean kan, ada senior juga dan ada guru juga, akhirnya bagi rata gitu loh duduknya, biar bisa. Awal aku udah duduk di mobil yang nggak bakal kecelakaan, kan ada 2 mobilnya. Awal aku udah duduk di mobil yang nggak bakal kecelakaan, cuman karena nggak muat ya di mobil itu. Namanya manusia kan ada yang kurus ada yang gemuk gitu loh. Nah, diatur gimana caranya biar semua bisa masuk 2 mobil itu. Akhirnya pindah aku ke mobil yang bakal kecelakaan. Terus singkat cerita udah pindah kan, berangkatlah kan kita orang ini. Mobilku nih, yang aku nih jadi penumpang ya, duduk pas di belakang supir. Jadi nggak tahu banget situasi di depanku tuh gimana, nggak tahu banget karena kan aku namanya di belakang supir itu kan pasti ngelihatnya pasti ke samping ya, ke jendela keluar gitu loh. Jadi nggak tahu apa yang di depan tuh, nggak tahu. Nah, mobilku ini posisi jalan duluan di depan, mobil satunya di belakang, jadi kan berjejeran ngikutin gini. Terus mobil itu kayak turun aspal gitu ya kan, tiba-tiba. Ibarat ini ya, pakai ilustrasi aja mobil-mobil ini tadi nemu, jadi diilustrasiin aja kan. Ini barat aspal nih, ini mobilnya nih kan, turun aspal dia miring pinggir kan. Nah, mobil itu kan kalau mau turun aspal itu kan pasti berasa sih, ban sebelahnya itu kan kayak udah mulai gerinjel gitu loh, kayak mau nggak rata gitu lah tanahnya kan. Kalian paham lah ya kan. Sudah minggir, tiba-tiba mobil itu banting setir, entah ngindarin apa, entah mau nyalip atau gimana, aku tuh nggak tahu kan, aku duduk di belakang pas supir itu kan.
jadi ketutupan bangku ya kan, ketutupan kursi. Jadi aku nggak tahu, pokoknya yang aku rasain tuh mobil tuh miring, maksudnya minggir gitu loh, kayak mau mau berhenti gitu. Terus tiba-tiba banting setir, jadi udah minggir banting setir, otomatis kalian tahu kan apa yang terjadi, mobil itu guling-guling ya kan, terguling-guling gitulah. Nah, sebelum kelanjutin aku mau kasih tunjuk dulu fotonya ya, foto kecelakaan mobil kondisi terakhir aku untuk kecelakaan itu, fotonya seperti ini ya, seperti itu ya fotonya. Kalian bisa lihat mobilnya tuh remek ya, bagian atasnya ini agak gepeng gitu, terus kanan kirinya tuh pecah itu posisi itu, gak cuma kanan kiri sih, depan juga pecah kacanya tuh, kayaknya mungkin belakang juga pecah semua mungkin ya, aku cuman kasih tahu kayaknya, pokoknya tuh katanya pecah depan belakang kanan kiri gitu. Nah, waktu mobil tuh guling-guling itu 5 kali lebih lah pokoknya ya, mobil tuh guling-guling tuh 5 kali lebih. Nah, pas mobil tuh banting setir, herannya supir itu kok bisa loncat duluan dia dari mobil ini. Supir tuh ada di seberang jalan, ini kan 2 jalur ya ceritanya, 2 jalur. Nah, waktu mau banting setir itu guling-guling, supir ini bisa di seberang jalan, nggak lecet sama sekali dia yang nyopir ini, sedangkan penumpangnya dalam semua waktu posisi guling-guling itu. Pas sudah mobil membanting itu, aku kan, kalian tahu ya kalau duduk di apa pinggir itu kan, deket pintu kan, di atas jendelanya kan kayak ada pegangan tangannya itu kan. Aku pegangan tangan itu, tanganku gini megang itu, nutupin kepalaku gini, kencang bener sih perasaanku, kayaknya nggak berubah gitu loh perasaan. Jadi waktu posisi mobil itu guling-guling gitu, aku duduknya nggak berubah gitu loh. Teman-teman gue tuh, wah pokoknya di dalam situ tuh cuma ada teriak-teriakan doang lah, teriak-teriak apa kayak Allah Akbar begitu kan. Mobil guling-guling, kacanya mulai pecah ya kan. Nah, teman-temanku itu satu-satu keluar dari kaca ini. Pas waktu mengguling itu, kepental semua satu-satu. Jadi sisa terakhir di mobil ini aku. Waktu mobil tuh guling, sampai mobil tuh berhenti, posisi kan harus mobil normal gini ya. Terus guling-guling, berhentinya tuh miring gini nih. Nih, dibalik ya. Nah, miring gini. Teman-temanku tuh udah pada buyar semua karena mereka nggak pegangan ya. Dalam itu udah dikocak-kocak kan, muter-muter, mobil yang guling keluar satu-satu. Akhirnya sisa aku sendiri, mobil tuh posisi miring gini. Keluar kan aku lewat jendela kan, lewat jendela keluar, terus duduk di samping aja sini, samping mobil ini, langsung duduk kan, karena kan masih kayak pusing gitu kan, masih kayak shock gitu lah, kunang-kunang gitu kan, karena mobil tuh guling-guling. Setelah itu aku ngelurusin kaki kan, duduk ngelurusin kaki, posisi muka itu kayak jam lutut gitu loh. Nah, entah kenapa ya, waktu mobil gini tiba-tiba mobilnya itu apa namanya balik. Jadi aku masih duduk di sampingnya dalam posisi kayak duduk terus nyium lutut gitu, kaki selonjor terus nyium lutut gitu, paham lah ya. Tiba-tiba mobil ini balik, langsung nimpah punggung gue nih, dan seketika itu patah tulang langsung. Jadi aku didiagnosa itu sama dokter ya, patah tulang punggung sama retak di iga, tulang iga. Ada yang retak, ada yang geser, pokoknya 2 tulang iga gitulah, satunya ada yang retak, satunya ada yang geser tulang iga itu. Makanya sampai sekarang di iga sebelah kanan ini kalau dipijet ya sama tukang urut sakit mas ya, bekas kecelakaan dulu itu masih sakit sampai sekarang. Jadi mobil tuh balik nimpah ya kan, di situ aku bener-bener udah pikirku bakal meninggal gitu kan, karena nggak bisa napas sama sekali, bener-bener hitam, nggak bisa napas, nggak bisa teriak. Yang perasaanku tuh yang sisa tuh tanganku aja, pergelangan tanganku gini yang bisa gini-gini nih, setauku ya, perasaanku, cuman aku nggak tahu gimana nya. Jadi pokoknya gelap gulita, nggak bisa gerak, cuma tanganku aja yang bisa gini-gini. Ya mungkin ketimpah itu sisa tanganku di luar gitu loh, mungkin ya. Akhirnya apa namanya, ada seniorku kan datang waktu mobilku tuh guling-guling kan, rombongan nih 2 nih. Nah yang belakang itu berhenti nolongin yang kecelakaan itu. Nah ada satu seniorku yang di mobil satunya itu ngeliat aku, terus dia berusaha ngangkat mobil ini mau nolongin aku kan. Dia tuh udah teriak-teriak gitu, dibantuin ya, tolong ini masih ada satu nih yang ketinggalan gitu kan. Langsung diangkat sama dia sendirian. Awalnya dia nggak kuat kan,
Jadi keangkat sedikit itu udah nyelamatin banget itu, nyelamatin nyawaku banget. Jadi ngangkat sedikit itu aku udah sempet tarik napas, hanya tarik napas saja, kayak nahan napas lama gitu, merem kan, gelap gitu, tiba-tiba ditarik dikit, diangkat dikit, kayak longgar gitu loh perutnya, langsung gitu turun lagi tiba-tiba mobilnya. Jadi kayak nggak kuat gitu loh, dia ngangkat keberatan, diturunin lagi. Akhirnya dia teriak-teriak minta bantuan, diangkat rame-rame kan sama orang. Aku dengar tuh kayak teriak-teriak, kata-kata satu dua gitu kan, diangkat. Akhirnya mobil tuh dibalikin. Terus aku waktu mobil itu dibalikin, kayak foto yang dilihat mobilnya posisi kebalik gini kan. Nah, spontan waktu mobil itu dibalikin, bangun aku. Di situ fatalnya, kesalahan fatalnya di situ. Malah aku bangun. Jadi tulang yang patah ya, kan tulang tulang punggung nih, ya kan lurus nih, patah. Karena awalnya patah nih, terus aku bangun, yang bawah ini pecah kan, yang bagian bawah. Nah, punggung ke atas ini lurus gini, jadi masuk dia, nancep gitu. Paham kan? Jadi kayak kayak pecah yang bawah, terus yang atas agak nancep dikit gini kan, posisi subuhnya nancepnya itu. Gara-gara aku berdiri itu, jalan 3 langkah kan aku. Nah, namanya juga spontan kan, awalnya nggak bisa napas, tiba-tiba bisa napas, langsung berdiri melek gitu kan. Jalan 3 langkah, geletak lagi aku kan, telentang geletaknya itu. Udah di situ aku nggak bisa bangun lagi, melek. Tapi aku masih sadar dari awal kecelakaan sampai dibawa ke rumah sakit ya kan, sampai ditanyain dokter, dimasukin ruang MRD itu kan, dicek semuanya, sadar aku, nggak pingsan-pingsan, sadar semua. Jadi apa, waktu aku di jalanan itu kan, di pinggir jalan itu ya, apa, udah ngeletak lama kan, itu agak lama gitulah. Orang-orang tuh yang mampir-mampir, berhenti-berhenti tuh malah nontonin. Jadi kan aku sadar tuh, ngeliat itu orang-orang itu hanya kayak moto-motoin gitu aja, kelilingin aku gitu, nggak nolongin loh, nggak ngangkat-ngangkatin belas, malah jadi tontonan gitu kan. Aku tuh udah nyadarnya dulu itu waktu awal kecelakaan, aku udah megang kakiku nggak bisa bergerak dua-duanya. Tak pukul-pukul paha aku tuh nggak berasa gitu kan, kalau kayak kita pukul gini kan berasa ya pukulannya tuh, itu nggak berasa. Aku udah mikir, udah apa aku patah kaki ya. Dulu aku mesti mikirnya patah kaki awal kali itu. Terus singkat cerita, diangkat kan aku sama rombongan seniorku, ditaruh, dibawa ke rumah sakit itu pakai mobil bak gitu, mobil bak kayak L300 gitu loh, bak terbuka belakang. Dibawa, di situ bareng ada 3 temanku juga kan, yang apa, kupingnya ini cuil, sama ada yang patah tangan. Aku udah ngeliatin langit aja itu, udah mikirin pokoknya harus bernapas aja terus, harus bernapas terus gitu loh. Jadi ngatur napas bener aku udah, gara-gara sempat kegencet itu nggak bisa napas, jadi ngatur napas bener-bener. Sampailah kan ceritanya di rumah sakit, yang lain masih bisa bangun kan, jadi dia bangun duduk di kursi roda, baru dibawa ke dalam. Kalau aku udah nggak bisa bergerak sama sekali itu, udah ya harus diangkat orang rame-rame, dipindahin ke apa, kayak tempat tidur yang didorong-dorongnya di rumah sakit, dipindahin ke situ, baru dibawa ke dalam kan, dalam rumah sakit itu. Nah, di situ aku awalnya nggak sadar loh, penglihatanku tuh normal kan, biasa aja, tapi kok orang-orang tuh ngeliatnya kok kayak gimana gitu ngeliat aku tuh. Awalnya aku nggak sadar, waya pulang ke Lampung itu aku baru sadar, ditanyain kan, ada saudaraku yang datang gitu jenguk aku pas aku dipulangin ke Lampung itu. Dia nanya, kok apa matamu merah bar, kamu ngeliatnya gimana, masih normal kan, dia nanya gitu kan. Kataku normal kok, emang kenapa mataku, itu aku putih-putih nyilang semua, jadi merah semua. Jadi emang iya, langsung aku lihat, pinjam HP, buka kamera gitu kan, posisi kayak selfie gitu, memang ya tak lihat tuh putih-putihku ini ya, dua-duanya nih merah semua, kayak orang bangun tidur, kayak orang mabuk itu loh. Kalau kalian pernah lihat orang mabuk atau orang bangun tidur, bener-bener merah semua, putih-putihnya nih gak ada. Kata dokter sih gara-gara apa, tekanan ya, tekanan dalam badan itu, jadi darahnya tuh naik gitu loh ke mata ini, keluar keluar dari apa, dari pori-pori dalam mata ini pokoknya katanya. Jadi putih-putihnya ini merah semua, hanya hitam-hitamnya sih masih normal, putih-putihnya ini merah semua. Jadi di rumah sakit Batam itu aku didiagnosa patah tulang punggung ya, terus tulang rusuk
rusuk kan, iga itu tulang rusuk itu. Satu ada yang retak, satu geser. Terus organ dalam pendarahan di perut, namanya patah tulang punggung itu di perut pasti ada pendarahan kan. Jadi ya itulah ya. Jadi aku masuk ke ruang ICU, dirawat di ruang ICU itu seminggu di Batam itu kan. Di Batam itu aku udah bener-bener udah apa ya, pasrah aja lah udah pokoknya, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Sampingku juga itu ada orang dirawat, nggak tahu ya, pokoknya tuh katanya ibuku sih bapak-bapak gitulah ya. Dia tuh masuk di situ nggak lama meninggal kan. Keluarganya tuh nangis-nangis gitu. Aku udah serem sebenarnya di situ, kondisi kayak gitu tuh. Aku juga lagi sekarat, tiba-tiba di sampingku ada meninggal kayak gitu kan. Waduh, serem banget lah pokoknya. Setahu aku tuh aku di tengah ya, di ruang ICU itu ada, aku di posisi tengah. Sebelah kananku ada ya itu kayak orang bapak-bapak gitu yang meninggal. Sebelah kiriku seniorku juga ada yang parah, dia organ dalamnya juga rusak. Memang nggak ada yang patah tapi organ dalamnya apa namanya rusak gitulah pokoknya ya, nggak tahu gimana ceritanya. Jadi harus banyak berkali-kali dioperasi, sedangkan kalau kayak aku nggak ada tindakan operasi karena kan orang kan jauh ya, posisi sore itu waktu itu. Dan ibuku dikabarinnya itu malam, dari pihak sekolah dikabarin kalau aku ini kecelakaan malam. Jadi ibuku tuh sama bapakku udah nggak sempat dapat tiket lagi ya, dapatnya pun besok pagi tiket pesawat itu. Jadi nunggu tindakan operasi ini kan harus ada persetujuan pihak keluarga kan. Jadi nunggu bapak ibuku tuh pagi. Setelah datang, ternyata dokter yang menanganin aku itu bilang udah terlambat, nggak bisa apa, karena dokter spesialisnya udah terbang lagi ke Singapura. Waktu itu dokterku tuh apa yang mau operasi aku tuh dokter Singapura ya, dia udah terbang lagi ke Singapura dan katanya udah terlambat. Telat 24 jam aja udah nggak bisa. Kalau kita paksa operasi pun malah takutnya nambah parah nanti jadinya, bukannya sembuh malah nambah parah gitu. Karena kan cara paku ke atas ini kan dari tulang, dari pusar ya, pusar ke atas ini normal aku, tangan masih bisa gerak, mulut masih bisa bicara gitu loh, normal. Tapi pusar ke bawah bener-bener mati total, nggak ada rasa lagi sama sekali. Meskipun ibaratnya kakiku tuh mau dipotong pakai golok aja, bacok-bacok aja nggak berasa, bener-bener mati rasa. Dan pusar ke bawah ya, bahkan tuh BAB sama buang air kecil pun udah nggak berasa lagi, aku keluar dengan sendirinya. Jadi aku di Batam itu seminggu, aku udah nggak betah ya di Batam tuh karena ruang ICU. Kalian tahu sendiri kalau ruang ICU itu beda sama ruang perawatan, nggak ada TV-nya, dan di sana tuh nggak ada jendela sama sekali, ruang tertutup, hanya ada jam pun bahkan nggak ada jam. Jadi aku tuh nggak tahu bangun, misalkan tidur nih, bangun itu nggak tahu jam berapa. Jadi serba susah di sana itu sebenarnya. Bukan susah apa ya, fasilitasnya tuh sebenarnya bagus ya. Rumah sakitnya tuh akuin bagus banget. Orang kita mau minum aja ya, biasanya kalau rumah sakit biasa kan ujung-ujungnya teh hangat lagi ya kan. Kalau di situ nggak ditawarin loh, kita ini mau minum apa, ada Milo gitu, susu coklat, ada ini. Baru tahu ke rumah sakit ada model kayak gitu. Bahkan makannya pun ditawarin kita mau makan apa. Karena rumah sakitnya emang kuakui bagus ya. Dan kalau karena rumah sakit swasta, jadi jelas biayanya pun mahal ya. Aku baru seminggu dirawat di situ ruang ICU itu ngabisin sekitar 20 juta lebih lah pokoknya. Singkat cerita udah seminggu berlalu, aku udah nggak betah. Ibarat kalau meninggal pun jangan meninggal di Batam, ikutku meninggal di Lampung aja. Aku mau minta pulang kan. Dokter itu sebenarnya nggak bolehin, karena kan ya termasuk parah aku nih, patah tulang punggung, nggak boleh sembarangan dibawa-bawa diotong, dipindah-pindah tuh nggak boleh sebenarnya. Cuman maksa aku, nggak mau aku di sana, malah nggak betah aku. Mending di Lampung aja kataku. Akhirnya yaudahlah, dokter ngizinin kan, dengan syarat orang tua aku tuh harus nanda tanganin kalau aku kenapa-napa di jalan ditanggung sendiri gitu loh, bukan dari pihak rumah sakit. Akhirnya ibuku nyetujuin kan, pulang lakukan naik pesawat, karena kalau naik kapal kan nggak mungkin lama ya. Jadi naik pesawat, nyawa lah pesawat itu.
Sekarang kayak dari Batam ke Lampung itu aja agak udah mahal ya, hampir hampir jutaan lah tiketnya tuh. Itu satu kursi, sedangkan waktu itu aku harus borong sekitar 6 kalau enggak 8 kursi, karena kan posisi tiduran pesawat itu. Jadi kursi itu ditidurin ya kan, ditekuk gitu, aku di atas kursinya tuh, jadi muka aku nih deket banget sama AC pesawat itu, AC nya pesawat. Jadi pas pesawat terbang itu wow, dinginnya minta ampun udah sebenernya. Tapi karena aku masih pakai selang udara itu kan, selang tabung oksigen itu, jadi ya napasku masih normal ya, masih enak meskipun langsung muka aku tuh pas AC. Kalau kalian pernah naik pesawat terus lihat ada orang dibawa sakit gitu, pasien sakit dibawa naik pesawat, kalian ngerti lah ya, kursinya itu ditekuk-tekuk, jadi nggak ada ruangan khusus. Karena kan ya memang pesawatnya kelas ekonomi biasa gitu loh, bukan VIP atau kelas-kelas yang mewah gitulah pokoknya. Jadi ceritanya udah sampai ke Lampung ya kan. Di Lampung itu apa namanya, harus pas selama penerbangan di Lampung itu dikawal ya, ada satu dokter sama satu perawat, jadi harus dikawal katanya. Jadi oke lah, kita terbang udah ngabisin banyak uang untuk penerbangan aku sendiri, belum bayarin dokter sama perawatnya itu, bayarin mereka makan, bayarin pesawat mereka, bayarin untuk mereka minum di Lampungan nanti, terus membayarin lagi tiket pulangnya. Bayangin aja tuh, cuma perjalanan gitu aja udah habis berapa tuh, belum lagi aku dirawat lagi di Lampung hampir sebulan lah mungkin ya, di rumah sakit Lampung itu. Dan gak ada tindakan apapun di situ juga, sama aja, cuman apa namanya, cuman dirawat gitu aja, diimpus lagi, kasih obat, impus lagi ya kan. Karena kan masih tulang ini masih belum sembuh gitu loh, gimana ya, belum ngeras lah ya ibaratnya, karena kan masih baru patah. Namanya penyembuhan patah tulang itu kan lama ya, bahkan berbulan-bulan. Jadi aku sebulanan di rumah sakit itu kan. Nah, teman-temanku itu yang bareng aku dan seniorku juga tuh, mereka itu ada yang patah tangan sebelah kanan, ada yang patah tangan sebelah kiri ya kan, ada yang kupingnya ini sobek kan, kupingnya itu pokoknya ke blender gitu lah. Waktu mobil itu bolak-balik itu aduk-aduk, kalian ngerti lah ya, saling aduk kepala udah paling. Cuman karena aku udah fokus pegangan gitu aja ya, perasaanku nggak berubah posisiku tuh. Cuman ya nggak tahu ya, karena kejadiannya cepet ya kan, muternya tuh baliknya tuh kan cepet, mobil itu nggak lama, karena kan posisi masih ngebut. Yang gue heran tuh supirnya itu loh, kok bisa dia nggak lecet sama sekali, kayak dia bisa ada di seberang jalan itu, 2 jalur bisa ada di seberang jalan. Waktu orang lihat itu kan diceritain aku, katanya dia di seberang jalan loncat duluan dari mobil kan, apa, sesuai banget kan, kita orang ibaratnya yang jadi korban gara-gara tadi yang ugal-ugalan entah apa kan, kita orang yang parah dalam mobil, dia malah keluar duluan dari mobil dan gak lecet sama sekali. Dan sueknya lagi, orang ini gak dipenjara ya, memang dia seniorku sendiri ya, tapi kan yang ngakibatkan korban itu kan dia yang bawa mobil, tanggung jawabnya besar kan, harusnya lebih hati-hati. Kok bisa kecelakaan kayak gitu. Waktu itu aku dikasih tahu kecelakaanku tuh tunggal, ternyata nggak nubur nggak apa, entah dia tuh ngapa maksudnya, minggir tiba-tiba banting setir ya kan. Waktu itu memang ngobrol-ngobrol, aku tuh gak terlalu merhatiin karena kan ya sebenarnya aku udah malas, ngantuk, capek gitu loh, jadi nggak merhatiin yang di depan itu entah ngapain, nyetel musik banter-banter ngobrol, malah galau-galan lagi nyetir kan, suwe banget tuh. Sampai sekarang ini aku udah lumpuh, ini udah hampir 8 tahun ya, dari awal kecelakaan itu sampai sekarang belum ngeliat batang hidung atau gimana tuh. Minta maaf pun enggak tuh orang, emang suwe banget dah. Semuanya yang nanggung keluarga gue sendiri lagi kan, sampai harus menjual tanah biayanya itu, sampai jual sawah, pokoknya bener-bener lah itu dah musibah yang kalau kataku paling serem ya, yang sampai nyawaku tuh di ujung tanduk bisa dibilang.
gara-gara kecerobohan orang lain, bukan gara-gara aku ya. Kan banyak sih sekarang yang orang kecelakaan kayak misalkan dia ceroboh gitu loh, dia sendiri yang ceroboh. Kayak salah satu contohnya anak trek-trekan itu naik motor trek-trekan pinggir jalan, kecelakaan, tumbur atau dia jatuh sendiri lah ibaratnya. Itu kan salah dia sendiri, ngapa dia trek-trekan, kayak nyawanya nyanda 9 aja gitu loh. Kalau dia sampai kecelakaan mah nggak heran, karena memang dia pecicilan gitu loh. Kayak aku ini penumpang yang awalnya berangkat aja nggak niat mau ngikut, tapi ya paling parah di antara lainnya. Cuman aku sendiri paling parah, ibaratnya yang seniorku yang ada di sampingku di ruang ICU itu juga pun sembuh akhirnya, dia masih bisa jalan paling nggak kan, masih bisa lihat dunia luar. Lah aku gimana, lumpuh hanya bisa tiduran kayak gini, duduk pun nggak bisa. Ibarat nanam pohon toge di luar aja nggak tahu kalau udah tumbuh gede bahkan udah dicabut, nggak bisa lihat. Ada kucing berantem di luar, ada apa yang di luar nggak bisa lihat, hanya bisa dalam rumah kayak gini aja bertahun-tahun. Udah kayak ngalah-ngalahin orang di penjara. Asli, orang di penjara pun masih bisa di luar gitu loh, ngeliat keluar, enak kan, masih bisa main olahraga. Lah olahraga pun nggak bisa, makan tidur, akhirnya penyakit pun datang dengan sendirinya. Orang yang sehat aja bisa datang gara-gara makan gak diatur kan, gak sehat, makanan instan berminyak berlemak. Wah, apalagi aku yang tiduran kayak gini, wah tinggal nunggu penyakitnya itu datang. Ya sampai di sini dulu ya videonya ya, udah mulai sore ini aku cerita ini udah 5:30 ya, ngerekam videonya ini udah 5:30 mulai sore. Karena aku tadi ini nemu ini, ada beres-beres ibuku nemu ini, ya sekalian aja lah aku bikin berbagi cerita ke satu itu lagi ya. Karena dulu itu kan apa suaranya kurang keras, terus apa belum pakai baju ya kan, ya pokoknya kurang enak gitu lah dilihat. Nah kalau sekarang kan ya udah lumayan lah ya. Sampai di sini dulu ya, terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah nonton ya. Oke, assalamualaikum, dadah.